Pernah nggak sih ada buka laporan keuangan perusahaan terus langsung pusing lihat angka-angka dan istilah yang rumit? Tenang, Anda nggak sendirian. Kali ini kita bakal bedah semuanya dengan cara yang santai dan gampang dimengerti. Kita nggak akan bahas teori yang bikin ngantuk, tapi langsung lihat contoh nyata dari laporan keuangan STAE Resources. Dokumen kayak gini seringkali emang kelihatan kayak bahasa planet lain, ya kan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan ubah rasa bingung ini jadi pemahaman yang jelas. Yuk, kita telusuri bareng-bareng laporan ini, dan kita akan lihat gimana angka-angka ini sebenarnya lagi cerita loh. Oke, langkah pertama yang paling penting sebelum kita loncat ke angka-angka, kita harus kenalan dulu sama perusahaannya. Kenapa? Karena angka tanpa konteks itu nggak ada artinya. Jadi, siapa sih sebenarnya STAA Resources ini? Mereka bisnis apa? Begitu kita lihat daftar anak perusahaannya, langsung kebayangkan, mulai dari perkebunan, pabrik, sampai ke perdagangan dan pengolahan kelapa sawit, semuanya mereka kuasai. Jadi, STA ini bukan cuma perusahaan kebun biasa, tapi pemain raksasa di industri kelapa sawit yang bisnisnya terintegrasi dari hulu ke hilir. Asetnya aja triliunan rupiah. Nah, ini penting buat kita ingat pas kita lihat angka-angka keuangan mereka nanti. Oke, kita mulai tur kita dari laporan posisi keuangan atau yang lebih sering disebut neraca. Anggap aja ini kayak foto ronsen kesehatan keuangan perusahaan. Ini bukan video yang merekam kegiatan selama setahun, tapi sebuah potret di satu waktu tertentu. Konsepnya sebenarnya simpel banget. Neraca itu ibarat timbangan. Di satu sisi, ada semua harta yang dimiliki perusahaan, itu namanya aset. Di sisi lain, ada sumber dana untuk harta itu, yang bisa datang dari utang ke pihak lain, yaitu liabilitas, atau dari modal pemilik sendiri, yaitu ekuitas. Dan kuncinya, kedua sisi ini harus selalu seimbang. Nah, ini dia buktinya. Kita lihat langsung dari laporan aslinya. Coba fokus ke baris yang ditandai, jumlah liabilitas dan ekuitas. Angka inilah yang jadi inti dari neraca. Dari sinilah kita akan bongkar dari mana saja sumber kekayaan perusahaan ini berasal. Grafik ini nunjukin cerita yang, wow, total aset perusahaan, artinya semua hartanya, melonjak dari sekitar 8 triliun menjadi lebih dari 9,5 triliun rupiah cuma dalam waktu setahun. Ini bukan sekedar pertumbuhan biasa loh, ini sinyal kalau mereka lagi ekspansi besar-besaran. Oke, pertanyaannya sekarang. Dari mana datangnya aset sebesar 9,5 triliun itu? Jawabannya ada di rumus sakti ini. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Yuk kita coba masukkan angka-angka dari STAA buat lihat gimana cara kerjanya. Pertama, kita lihat sisi aset. Di akhir tahun 2025, total nilainya mencapai 9,56 triliun rupiah. Ingat ya, ini tuh semua kekayaan perusahaan, mulai dari perkebunan dan pabrik-pabrik raksasa mereka sampai uang tunai yang ada di rekening bank. Selanjutnya, liabilitas, atau gampangnya, utang. Totalnya sekitar 2,56 triliun rupiah. Anggap aja ini porsi aset perusahaan yang dibiayai pakai uang pinjaman, entah itu dari bank atau pihak lain. Dan sisanya, ini dia, ekuitas. Setelah semua utang dibayar lunas, inilah nilai bersih yang jadi haknya para pemegang saham, yaitu sebesar 7 triliun rupiah. Nah, coba deh kita jumlahkan utang sama modalnya. Totalnya bakal persis sama dengan asetnya. Sempurna kan? Timbangannya seimbang. Oke, fotonya udah kita lihat, sekarang saatnya kita putar filmnya. Kalau tadi neraca itu potret sesaat, nah laporan laba rugi ini menceritakan kisah kinerja perusahaan sepanjang tahun. Apakah mereka untung besar atau malah rugi? Gampangnya ini tuh rapor tahunan perusahaan. Laporan ini ngitung semua penjualan atau pendapatan yang masuk, terus dikurangi semua biaya-biaya operasional, pajak, dan lain-lain, sampai akhirnya ketemu satu angka yang paling penting. Laba bersih. Yuk, kita langsung intip baris paling bawahnya, jumlah laba. Ini dia, angka yang paling ditunggu-tunggu sama semua orang. Setelah semua pemasukan dihitung dan semua pengeluaran dikurangi, inilah keuntungan bersih yang berhasil diciptakan oleh perusahaan. Kalau dilihat di grafik ini, jadi jelas banget kan ceritanya? Laba STATA tumbuh pesat. Dari 1,45 triliun rupiah di tahun 2024 menjadi lebih dari 1,82 triliun rupiah di 2025. Ini adalah cerita tentang tahun yang sangat sukses dan sangat menguntungkan.
Nah, laporan yang terakhir ini sering dibilang yang paling jujur, laporan arus kas. Kenapa? Soalnya laba itu bisa dipengaruhi banyak aturan akuntansi. Tapi kalau uang tunai, ya uang tunai, gak bisa bohong. Di sini kita akan benar-benar melacak pergerakannya. Laba itu penting, tapi cash is king. Kas adalah raja. Laporan ini melacak uang sungguhan yang masuk dan keluar, bukan cuma laba di atas kertas. Uang itu dibagi jadi 3 aktivitas utama. Kas dari bisnis inti mereka, operasi, kas yang dipakai buat beli aset, investasi, dan kas yang didapat dari pinjaman atau modal pendanaan. Dan inilah hasil akhirnya. Setelah semua aktivitas sepanjang tahun, posisi kas perusahaan melonjak drastis dari 1,3 triliun menjadi hampir 2 triliun rupiah. Ini tumpukan bensin yang banyak banget, menunjukkan perusahaan ini bukan cuma untung di atas kertas, tapi kondisi keuangannya juga sangat sehat. Nah, diagram ini bikin kita gampang banget ngertinya. Lihat deh, irisan biru yang paling besar itu? Itu adalah kas sehat yang dihasilkan dari bisnis inti mereka. Jumlahnya lebih dari 1,6 triliun rupiah. Sebagian besar uang itu, yang ditunjukkan irisan orange, langsung diputar lagi buat investasi. Dan ada sedikit tambahan kas dari aktivitas pendanaan. Oke, kita udah lihat 3 kepingan puzzle yang berbeda. Neraca, laba rugi, dan arus kas. Sekarang, yuk kita gabungin semua kepingan ini biar kita bisa lihat gambaran besarnya, cerita lengkapnya. Jadi, inilah cerita STAA di tahun 2025 dalam 5 poin singkat. Perusahaan ini jadi jauh lebih besar dan jauh lebih untung. Mesin bisnis utama mereka sehat banget, menghasilkan uang kas yang melimpah. Uang itu nggak didiamkan, tapi dipakai buat investasi besar-besaran untuk masa depan. Dan hebatnya, di akhir tahun, kantong kas mereka tetap makin tebal. Ini adalah kisah klasik tentang pertumbuhan dan profitabilitas yang kuat. Ternyata, setiap laporan keuangan itu punya cerita ya. Ada cerita tentang kesuksesan, tantangan, strategi, dan pertumbuhan. Sekarang Anda sudah mengerti bahasa dasarnya. Jadi pertanyaan berikutnya bukan lagi, ini artinya apa? Tapi dengan pengetahuan baru ini, kira-kira cerita apa lagi ya yang bisa saya temukan?